sekarang kita buat dia lebih lama, misalnya 3 detik ya. 3 detik, tekan D. Tuh. Dia ada countdown-nya juga. Tuh, langsung ke 0 ya. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan membahas tentang solid state relay ya. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah sering pakai ini mechanical relay yang mana bekerjanya sistemnya mekanik ya. Jadi di dalamnya itu ada coil yang akan digerakkan dengan medan magnet. Jadi ketika dialiri listrik atau dialiri arus, maka tercipta medan magnet di dalamnya dan koilnya bisa ketemu ya. Kayak saklarnya bisa bertemu gitu. Atau rangkaiannya jadi tertutup. Ketika tidak ada arus listrik, maka dia terbuka lagi karena nggak ada medan magnet ya. Sementara ini yang mau dibahas hari ini adalah solid state relay. Ini saya beli yang murah, kurang lebih harganya kurang lebih 9 ribuan ya, nggak sampai 10 ribu. Nah, jadi perbedaannya si solid state relay ini dia nggak kerjanya nggak mekanikal ya, jadi nggak pakai coil di dalamnya. Di dalamnya itu terdapat beberapa komponen seperti teriak, oke. Nah, jadi ini nanti dipakai untuk arus AC ya. Kalau DC nggak bisa pakai ini. Oke. Sementara kalau relay ini kan dia bisa mau AC mau DC bisa disambungkan ke sini. Karena dia kerjanya mekanikal ya. Nah, jadi cara kerjanya nanti ketika dia dapat tegangan 5 volt di sini di dua kaki yang berdekatan ini, maka dua kaki ini akan terhubung gitu ya. Sehingga dia bekerja seperti saklar digital ya teman-teman ya. Ketika dia bertemu maka beban yang kita hubungkan ke sini akan bisa dinyalakan gitu. Nanti kita akan contohkan pakai lampu. Oke teman-teman. Nah ini ampernya kecil ya teman-teman ya. Cuman kurang lebih 2 ampere. Voltnya 240 volt AC. Ini ya kurang lebih 2 ampere ya ini ya. Nah, sementara ini bisa sampai 10 ampere. Oke. Ya. Nah, nanti perbedaannya lagi di bunyinya ya. Kalau yang ini ada suara bunyi kliknya, sementara ini enggak. Oke. Dia tidak perlu. Dia tidak ada bunyinya. Oke ya. Nah, kita coba langsung nanti kita akan coba koneksikan dengan Arduino ya. Jadi kita berikan 5 voltnya menggunakan Arduino. Oke, seperti biasa ya. Nah, jadi untuk rangkainya sendiri simple. Kita hubungkan ini ke ground, yang paling ujung ini. Jadi yang paling ujung ini nanti ground. Kemudian yang nomor 2 ini nanti ke salah satu pin digital yang ada di Arduino. Kemudian yang 2 ini nanti ke beban. Oke, di bebannya. Oke. Kita langsung aja rakit. Ini saya pakai Arduino Uno di sini. Jadi saya akan hubungkan di pojok sini. Oke. Kemudian kita pakai jumper untuk ngambil ground nanti di sini ya. Kita ambil ground. Untuk positifnya kaki sebelahnya lagi. Nanti colokan aja ke salah satu pin digital, misalnya digital berapa di sini? Digital 3 misalnya ya. Nah, jadi nanti bebannya akan kita colokkan ke dua kaki yang ini, yang setelahnya ya. Ini kaki ketiga, keempat. Ujung atau salah satu kabel dari lampunya kita lepas. Ya. Jadi ini kalau terkoneksi dia nyala. Ya. Ini kalau terkoneksi dia nyala, kalau dilepas dia mati gitu ya. Nah, kita tidak lakukan secara manual, kita pakai Arduino saja. Jadi pin yang satunya saya colokkan di kaki yang satu dan satunya lagi di yang ujung, paling ujung. Oke. Ya.
seperti kita pasang saklar ya. Jadi salah satu kabelnya kita potong dan ujung setelah dipotong dimasukin ke sini. Teman-teman hati-hati karena ini tegangannya tegangan tinggi kan. Jadi kalau bisa ada pengalaman dulu ya di situ ya, atau dibimbing oleh orang yang lebih pengalaman dengan listrik. Oke. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, supaya tidak kesetrum karena ini tegangan tinggi. Sekali lagi saya ingatkan. Oke. Kita ke codingnya dulu deh. Oke, ini saya langsung aja ya rekam dari kamera ya teman-teman ya, monitornya. Nah, untuk codingnya pertama seperti biasa ya, kita define dulu pin untuk relaynya. Oke, kita define, misalnya kita kasih nama SSR di sini, solid state relay. Kita colokkan ke pin 3 tadi kan. Kemudian di sini kita atur pin mode-nya sebagai output, pin mode SSR output. Oke. Kemudian di loop kita akan buat dia menyala 1 detik, kemudian mati lagi dan menyala lagi gitu ya. Di sini kita tulis digital write SSR. Kita awalnya buat high dulu ya, berarti dia nyala kalau high. Nah, kemudian kita delay nyalanya nggak usah lama ya, buat aja 1 detik, kemudian mati. SSR kita low kan ya. Nah di sini kemudian delaynya kita lamain dikit kalau yang matinya 3 detik misalnya ya. Nah habis itu kita tinggal colok aja Arduino nya. Oke, setelah itu pilih portnya. Nah, ini saya sudah pilih Uno ya. Kalau belum teman-teman bisa pilih ini Uno, klik. Oke ya, di sini udah Uno karena saya pakai Uno ya. Teman-teman bisa sesuaikan. Kita upload. Oke, setelah dicolokkan, dinyalakan, nanti dia akan menyala sesuai dengan ininya ya teman-teman ya. Oke, nyala 1 detik, mati 3 detik ya, nyala lagi, mati. Nah, sesuai ya teman-teman ya. Nah, supaya projectnya lebih menarik, saya sudah siapkan project yang lebih bagus, yang lebih keren, bisa teman-teman pakai nanti. Jadi kita akan memanfaatkan sistem ini untuk menyalakan relay berdasarkan waktu yang kita inputkan. Jadi jedanya bisa kita atur, gitu ya. Nah, ini saya cabut dulu. Nah, ini saya sudah siapkan ya teman-teman ya. Perhatikan nih. Oke. Jadi ini adalah sistem kita bisa input waktu yang kita perlukan untuk relaynya menyala ya, berapa detik nanti ya. Saya buat satuannya dalam detik, bisa dikembangkan nanti kalau mau dalam menit atau jam. Nah ini solid state relaynya, saya colokkan seperti tadi ya, nanti saya jelaskan juga bagian codingnya. Oke, ini nanti ada buzzer juga, setiap ditekan dia akan berbunyi. Oke, nah di sini nilai yang kita isi akan tampil di LCD. Oke, nah kita coba ya, rakit dulu. Coba rakit, kita pasang nih, bentar. Oke, ini saya colokkan bebannya di belakang solid state relaynya ini. Oke, ini ya di sini. Ini juga. Nah, ini udah seperti tadi ya modelnya ya. Oke. Sekarang kita lihat cara kerjanya. Saya naikkan dikit ini kameranya. Nah, sekarang coba kita colokkan si meganya, Arduino meganya. Ini dari bawah ya. Oke. Jadi kita coba mulai masukin waktunya ya teman-teman ya. Misalnya saya mau dia menyala 1 detik misalnya. Nah ada suara bipnya kan, 1 detik, kemudian kita tekan D. Oke. Maka relaynya akan menyala 1 detik. Nanti teman-teman lihat ya, nanti ada terang dari depan, berarti itu lampunya menyala. Nah itu ya, ada suaranya kan. Nah sekarang kita buat dia lebih lama, misalnya 3 detik ya. 3 detik, tekan D. Tuh. Dia ada countdown-nya juga. Tuh, langsung ke 0 ya. Terus misalnya kita buat dia berapa misalnya? 15 detik misalnya. Nih, kita lihat ya, countdown-nya berfungsi dengan baik juga. Nah, oke, ini sangat silau di sini. Kita lihat.
Nah, hati ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai Arduino Mega ya teman-teman ya. Ini Arduino Mega, sebenarnya Arduino Uno, Arduino Nano juga bisa. Oke, codingnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya pakai Arduino Mega di sini. Pertama kita ambil dulu library, kita panggil dulu library yang keypad dan liquid kristal untuk LCD-nya ya. Seperti biasa ya ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga seperti biasa. Kita definisikan kolom dan barisnya seperti biasa. Kemudian di sini ada kita define beberapa hal ya. Ada relay saya colokkan di A15, buzzer saya colokkan di A14. Kemudian on berarti true, ini untuk booleannya ya. Off berarti false. Oke. Kemudian jadi setiap saya panggil on berarti dia bernilai true atau bernilai high ya. True itu sama dengan high, false itu sama dengan low. Oke, kemudian ini untuk variabel yang diperlukan nanti di keypadnya. Oke, nah jedanya nanti atau lamanya menyala si relaynya atau si lampunya itu ditampung di variabel jeda. Oke. Kemudian ini saya pernah jelaskan juga sih di video yang sebelum-sebelumnya ya. Saya lupa nomor berapa. Kemudian di setup kita atur biasa untuk memulai LCD-nya tergantung library ya. Kalau library bawaan si IDE ini dia pakai seperti ini. Init dan backlight-nya harus wajib ada. Kemudian pin mode, relay dan buzzer kan kita pakai dua tadi, ada relay ada buzzer. Saya kasih nama relay di sini bukan SSR. Kalau di contoh tadi kan saya buat SSR ya. Nah, kemudian saya panggil satu function tampil ya. Tadi relay dan buzzernya disetting sebagai output. Oke. Nah, ini tampil, saya buat satu function tampil di bawah. Nah, ini. Tampil tuh yang ini. X dan Y itu posisinya ya. Kursornya. Kemudian S itu stringnya seperti biasa lah ya teman-teman ya. Kemudian saya juga jadi awalnya dia akan tampilkan nilai ini ya, detiknya ya. Jadi tampilnya 0 dulu awalnya. Kemudian di loopnya saya buat satu function cek keypad. Saya panggil satu function. Jadi kita akan ngecek kondisi si keypad ditekan atau tidak. Nah, kalau ditekan maka dia akan bunyikan tone ya. Dia panggil function tone bawaan Arduino-nya. Kemudian kalau button A mau dipakai ya isi aja ya di sini ya. Saya kan nggak pakai tombol yang A ya, jadi kosong di dalamnya nih. Kosong, B juga kosong, C juga kosong. Nah, yang di D untuk memulainya ya. Saat saya tekan D, setelah saya tekan waktunya, maka dia akan panggil function tone, kemudian delay, kemudian tone lagi. Ya, tadi kan ketika dia mulai bekerja dia ada suara kan, si buzzernya bunyi kan 2 kali. Oke, kemudian delay dan di sini saya panggil relay on ya, satu function ya. Saat dia bunyi relay on akan bekerja. Function relay on. Nah, ini relay on yang paling bawah. Tuh. Relay on, maka dia akan menyalakan si relay. Dan berapa lama nyalanya? Sambil dia nyala, sambil di LCD ada countdown kan. Nah, di sini saya pakai milis. Oke, jadi pas function ini dipanggil, saat function ini dipanggil, kita akan buat satu variabel yang menangkap waktu ya. Waktu yang saat pemanggilan function relay on ini. Waktunya kan tercatat berapa milisnya. Kita simpan di variabel waktu mulai. Kemudian kita buat while di sini. Saat n itu kan jedanya ya. Ini kan di sini jedanya. Saat n-nya jedanya belum sampai 0, ini ya masih di atas 0, maka ini akan bekerja terus. Nah, kerjanya apa? Kerjanya kan dia ngurangin n terus ya setiap 1 detik. Itu artinya ya. Jadi if milis, nah function milis ini kan berjalan terus. Oke, sementara dia dikurangin dengan waktu mulai. Tadi waktu mulai kan catatan waktu kita ya saat function itu dipanggil. Jadi ini statis, ini dinamis. Nah, ini milis akan naik terus. Oke, dikurangin sesuatu yang statis. Nanti lama-lama kan makin besar nilainya ya. Sesuatu yang naik terus dikurangin sesuatu yang tetap. Nanti nilainya naik terus. Nah, saat dia udah lebih besar dari 1000, ya artinya udah 1 detik, maka kita kurangin 1 nilai n-nya. Oke. Nah, setelah kita kurangin, kita update lagi waktu mulainya. Setelah kita update, kita akan tampilkan hasil pengurangannya tadi ini. Ini kan n minus, berarti kan berkurang nilainya. Nah, kita tampilkan pakai function tampil lagi. Nah, makanya tadi di layarnya tadi di LCD-nya berkurang terus kan waktunya kan. Gitu.
Nah, setelah itu kita update lagi si jedanya, kita buat 0 lagi. Tadi kan kita udah isi sesuai settingan kita kan. Nah, setelah selesai bekerja dia balik ke 0 lagi. Lalu relaynya off gitu. Nah, setelah relay off, maka dia keluar kan. Dia keluar dari function relay on ini. Dia langsung panggil function tone lagi. Nah, si tone ini kan berbunyi. Setelah dia keluar, bunyi 2 kali gitu. Begitu seterusnya, balik lagi ke loopnya tadi ya. Balik lagi dia akan nunggu kita ngisi keypadnya berapa angkanya. Nah, kalau yang di dalam sini hanya ini ya untuk perhitungan keypad kita ya. Jadi yang kita isikan supaya ditampung di dalam jeda gitu. Kalau saya tekan bintang, dia akan menghapus yang ini penjumlahannya gitu. Nah, setiap saya tekan, saya akan munculkan di layar gitu ya hasilnya. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Mohon maaf ini agak terburu-buru menjelaskannya ya. Saya nggak tahu kapan bisa buat video secara teratur ya. Jadi ini langsung aja saya rekam, nggak sempat lagi edit ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, itu aja yang saya bisa bagikan di video kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.